Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Adi Pratama, NPM 24763014, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eza Fahmi Arliandika, NPM 24763029. Sini kita akan podcast mengenai tentang bagaimana kita hidup, kita dari mana berasal ya. Saya akan bertanya kepada Eza. Oke. Dari mana kita berasal? Menurut saya, manusia berasal dari tanah dan roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, kemudian kami menjadikan mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu mani itu kami jadikan segumpal darah. Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Epan. Menurut Epan, dari mana manusia berasal? Menurut saya, manusia berasal dari tanah. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan sebagai jenis tanah yang digunakan, seperti tanah liat kering, tanah hitam yang berbau, dan saripati tanah. Proses ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan makhluk hidup dari materi yang tampak mati. Setelah jasad Nabi Adam SAW berbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Ruh ini adalah ciptaan Allah yang membedakan manusia dari manusia lainnya dan memberikannya kehidupan, akal, dan kemampuan untuk berinteraksi. Diciptakan dengan tangan Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan penciptaan manusia pertama ini. Setelah diciptakan, Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga dan diberikan berbagai kenikmatan di sana. Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Nabi SAW. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana kita hidup? Menurut saya, hidup dengan tauhid, keyakinan kepada Allah, mengimani keesaan Allah. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Tidak menyekutukan Allah. Hindari syirik, baik dalam bentuk penyembahan berhala, takhayul, atau kepercayaan kepada kekuatan selain Allah. Mengandalkan Allah dalam segala hal, berdoa dan bertakwa kepadanya. Menurut Anda, bagaimana kita hidup? Menurut saya, gimana kita hidup itu beribadah kepada Allah, menjalankan rukun Islam. Ini adalah pilar-pilar utama ibadah dalam Islam, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah sunnah, melainkan ibadah wajib, seorang muslim juga dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan membaca Al-Quran. Konsep ibadah dalam Islam sangat luas, tidak hanya terbatas pada ritual formal, tetapi juga mencakup segala perbuatan baik dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Bekerja mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, membantu sesama, menjaga lingkungan, bahkan makan dan minum dengan adab yang baik bisa menjadi ibadah jika mendiatkan untuk mencari ridha Allah. Dalam Al-Quran, kitab suci umat manusia, umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang merupakan sumber utama petunjuk dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah. Sunnah dalam segala perkataan, perbuatan, dan ketaatan Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan contoh praktis dari ajaran Al-Quran. Seorang muslim berusaha untuk menjalani kehidupan Rasulullah dalam segala hal. Sekarang saya bertanya lagi kepada Anda, apa tujuan hidup Anda? Baik, tujuan hidup di dalam agama Islam yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an
menjelaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyah ayat 56. Makna tujuan hidup saya yaitu ibadah dalam Islam bukan hanya ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, untuk apa kita hidup? Menurut saya, tujuan kita hidup adalah mengabdi dan taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tujuan utama hidup adalah untuk menaati segala perintah Allah yang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta menjauhi segala larangannya. Mencintai Allah di atas segalanya. Seorang muslim hidup untuk meraih ridho Allah dan mencintainya di atas segala sesuatu yang lain di dunia ini. Segala tindakan dan motivasinya berpusat pada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengelola dan memakmurkan bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan hidup juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kemakmuran dan mengelola bumi dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah. Ini termasuk menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan membangun peradaban yang berkeadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai khalifah, manusia juga memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi, mencegah kerusakan dan kezaliman, serta membela hak-hak yang lemah. Menuntut ilmu. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi yang bermanfaat. Pengembangan diri melalui ilmu adalah bagian dari ibadah dan juga penting untuk menjalankan fungsi khalifahan dengan baik. Mengembangkan keterampilan dan bakat. Setiap individu memiliki potensi yang bakat yang berbeda-beda. Mengembangkan dan menggunakan potensi tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain juga merupakan bagian dari tujuan hidup. Berbuat baik kepada sesama manusia, menjalin hubungan dengan yang harmonis. Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia, baik muslim maupun non-muslim. Ini termasuk perbuatan baik, saling tolong-menolong, menghormati perbedaan, dan menjaga persaudaraan. Baik, podcast kita cukupkan sampai di sini saja. Mari kita tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.